Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Salisa Jamilatu Solihah dengan NIM 12280100220. Di sini saya merupakan mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Kiti Bandung. Nah, eh, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai seminar riset yang telah kelompok saya buat dengan berjudul Kepemimpinan Pemuda dalam Organisasi Kemahasiswaan, Studi Kasus AP Edutainment di jurusan Administrasi Publik tahun 2025. Nah, yang dimana penelitian ini mengkaji kepemimpinan pemuda dalam organisasi kemahasiswaan melalui studi kasus AP Edutainment di jurusan Administrasi Publik tahun 2025. Nah, langsung saja masuk ke pendahuluan, yang dimana kepemimpinan pemuda dalam organisasi kemahasiswaan merupakan fenomena penting yang mencerminkan dinamika pengembangan karakter dan kapasitas generasi muda dalam konteks pendidikan tinggi. Nah, jadi organisasi kemahasiswaan ini sebagai wadah pengembangan soft skills dan leadership skills mahasiswa memiliki peran strategis dalam membentuk calon-calon pemimpin masa depan. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan pemimpin dalam organisasi formal lainnya. Nah, terus ada penelitian terdahulu, yang dimana penelitian terdahulu oleh Susanto dan Haris 2021 mengidentifikasi bahwa kepemimpinan mahasiswa dalam organisasi intrakampus menghadapi tantangan khusus terkait dengan keterbatasan pengalaman dan konflik prioritas antara akademik dan organisasi. Nah, terus ada penelitian terdahulu menurut Farida 2023. Beliau melengkapi temuan tersebut dengan menekankan pentingnya kepemimpinan kolektif dan dinamika organisasi yang partisipatif dalam konteks organisasi mahasiswa. Nah, selanjutnya ada tinjauan literatur, yang dimana konsep kepemimpinan dalam organisasi kemahasiswaan memiliki dimensi teoritis dan kompleks dan multifast. Nah, menurut Bas dan Riccio 2006 mengembangkan teori kepemimpinan transformasional yang terdiri dari 4 komponen utama. Nah, terus menurut Yuk 2013 memperluas pemahaman tentang kepemimpinan dengan menekankan pentingnya situational leadership, di mana efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi, tugas, dan karakteristik pengikut. Nah, masuk ke metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metode kualitatif, yang dimana penelitian pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kepemimpinan pemuda dalam organisasi kemahasiswaan AP Edutainment ini. Nah, studi kasus dipilih sebagai strategi penelitian karena memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan konteks spesifik dari fenomena kepemimpinan dalam setting organisasi kemahasiswaan yang unik. Nah, terus subjek penelitian dalam studi ini adalah Muhammad Riza Awaludin yang menjabat sebagai Ketua Umum atau CEO AP Edutainment periode 2024-2025. Nah, pemilihan informan kunci ini didasarkan pada posisi strategisnya dalam organisasi dan pengalamannya dalam memimpin organisasi selama periode yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya organisasi AP Edutainment ini dipilih sebagai kasus karena merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki fokus pada edukasi dan kreativitas yang mencerminkan karakteristik unik organisasi kemahasiswaan berbasis minat dan bakat gitu. Nah, terus teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu adalah proses pengumpulan data melalui serangkaian sesi wawancara yang berlangsung dalam suasana informal untuk menciptakan kenyamanan bagi informan dalam berbagai pengalaman. Nah, setiap sesi wawancara direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskrip secara verbatim untuk keperluan analisis data. Nah, selain wawancara juga, peneliti ini melakukan observasi terhadap kegiatan organisasi dan pengumpulan dokumen-dokumen organisasi sebagai data pendukung gitu. Nah, masuk ke hasil pembahasan.
Nah, yang dimana hasil penelitian ini yang pertama itu ada evolusi gaya kepemimpinan. Nah, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam AP Edutainment ini mengalami evolusi yang signifikan selama periode kepemimpinan Muhammad Riza Awaludin ini. Nah, jadi pada awal masa kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya yang diterapkan adalah pendekatan formal hierarkis gitu, yang dimana posisi ketua umum ditempatkan sebagai atasan yang memberikan instruksi kepada anggota. Namun, eh, pendekatan ini terbukti tidak efektif dalam konteks organisasi kemahasiswaan yang mengandalkan partisipasi, sukarela, dan motivasi intrinsik anggota. Nah, terus yang kedua ada orientasi tugas dan proses, yang dimana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa filosofi kepemimpinan dalam AP Edutainment ini lebih menekankan pada proses dan pengalaman daripada hasil kerja semata gitu. Terus ada yang ketiga ada strategi penempatan dan pengembangan anggota. Nah, salah satu keputusan strategi yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah implementasi sistem stopping atau penempatan anggota baru ke divisi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka gitu. Nah, selanjutnya ada eh, program motivasi dan retensi anggota. Nah, ini tuh sebagai strategi motivasi yang diterapkan untuk mempertahankan keterlibatan anggota gitu. Yang dimana strategi pertama yaitu pendampingan oleh senior, di mana anggota baru dipasangkan dengan anggota senior yang berperan sebagai mentor gitu. Nah, sistem mentoring ini tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang kuat antar anggota gitu. Selanjutnya ada tantangan kepemimpinan. Nah, ada dua tantangan utama yang dihadapi oleh kepemimpinan AP Edutainment ini. Jadi yang pertama ada keterbatasan pengalaman kepemimpinan. Nah, yang merupakan hal wajar mengikuti mengingat konteks organisasi kemahasiswaan ini di mana para pemimpin umumnya masih dalam tahap pembelajaran gitu. Nah, tantangan yang kedua, manajemen waktu antara tanggung jawab organisasi dan akademik. Jadi konflik peran ini menjadi semakin kompleks gitu ketika kegiatan organisasi bertepatan dengan periode ujian akhir semester atau UAS gitu. Selanjutnya ada strategi visibilitas dan eksistensi organisasi, dan yang terakhir ada orientasi program kerja. Nah, selanjutnya masuk ke hasil pembahasan yang mana penelitian ini menunjukkan kepemimpinan AP Edutainment berkembang dari gaya formal ke pendekatan kekeluargaan yang adaptif dengan fokus pada proses pembelajaran dan motivasi intrinsik. Nah, strategi efektif merupakan penempatan anggota sesuai minat, mentoring, reward, serta komunikasi terbuka. Nah, mungkin masuk ke kesimpulan yang dimana kepemimpinan pemuda di AP Edutainment ini ditandai pergeseran gaya dari formal ke keluargaan yang partisipatif. Nah, strategi efektif meliputi orientasi pada proses penempatan anggota strategis, program motivasi komprehensif, dan promosi organisasi. Nah, tantangan keterbatasan pengalaman dan konflik peran berhasil diatasi dengan learning by doing dan support system yang kuat. Temuan ini memperkaya pemahaman kepemimpinan adaptif berbasis kreativitas dan menjadi acuan pengembangan strategis organisasi kemahasiswaan. Nah, mungkin uh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.